Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam acara, tutup sahabat kita pada sahabat yang indah dan diberkati ini. Kita sudah merasakan, eee, sahabat yang indah, yang kita sudah rasakan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita sepanjang hari Sabat ini. Dan kita akan memasuki lagi hari pekerjaan kita, tapi, sebelumnya, sebelum kita akan memasuki hari pekerjaan kita, kita akan mengadakan acara tutup sabat. Mari kita semua jemaat Fisdak dan saudara-saudara yang sudah mengikuti acara, Fisdak pada saat ini, mari kita buka acara kita dengan doa yang akan kami bawakan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah memimpin kami sampai pada saat ini kami telah merasakan berkat Sabat yang Engkau selalu janjikan. Terima kasih Tuhan Engkau telah karuniakan kami satu hari yang begitu indah di mana kami dapat beristirahat untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan kami akan lagi memasuki hari-hari pekerjaan kami. Bersama-sama dengan kami lagi Tuhan, sepanjang 6 hari dalam pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Berkati juga saudara pendeta muda Tulus Nainggolan yang akan memimpin acara ini, memimpin diskusi pelajaran sekolah sahabat kami. Biarlah apa yang dia akan baca dan bawakan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja, nama-Mu dipuji dan besarkan. Terima kasih Tuhan mendengar dan menyempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita judulnya Mengapa Bersaksi. Pelajaran satu caturulan kita judulnya adalah Menjalin Persahabatan untuk Allah. Sukacita berbagi dalam misinya. Inilah pelajaran kita satu caturulan ini. Triwulan ini. Ayat intinya itulah di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bacaannya, kerinduan Tuhan terbesar adalah agar semua orang di mana saja merespon kasih-Nya, menerima rahmat-Nya, diubah oleh Roh-Nya, dan diselamatkan ke dalam kerajaan-Nya. Ia tidak memiliki keinginan yang lebih besar daripada keselamatan kita. Kasih-Nya tidak terbatas, rahmat-Nya tidak terukur, belas kasihan-Nya tidak ada akhirnya. Pengampunannya tidak ada habisnya. Kekuatannya tidak terbatas. Berbeda dengan para dewa kafir yang menuntut pengorbanan. Allah kita telah membuat pengorbanan tertinggi. Tidak peduli seberapa besar keinginan kita untuk diselamatkan. Allah ingin menyelamatkan kita lebih banyak lagi. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah. Juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kerinduan hatinya adalah untuk keselamatan Anda dan saya. Bersaksi adalah tentang Yesus, ini adalah tentang apa yang telah Dia lakukan untuk menyelamatkan kita, tentang bagaimana Dia telah mengubah hidup kita, dan tentang kebenaran luar biasa dari firman-Nya yang memberitahukan kepada kita tentang siapa Dia dan keindahan tabiatnya. Mengapa bersaksi? Ketika kita memahami siapa Dia dan telah mengalami keajaiban rahmat-Nya dan kekuatan kasih-Nya, kita tidak bisa diam. Mengapa bersaksi? Sementara berpartisipasi dengannya, kita terlibat dalam sukacitanya saat melihat orang-orang ditebus oleh anugerahnya dan diubah oleh kasih-Nya. Pelajaran kita seminggu ini akan bicara satu triwulan ini bicara bagaimana tugas kita sebagai anggota gereja Masyarakat Hari ke-7 yang telah menjadi yang merasa dirinya sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya harus menjadi seorang misionaris. Nah, diawali pada hari ini, mengapa bersaksi? Kita akan diberikan alasan-alasan kenapa kita harus bersaksi. Salah satunya yang dibaca yang kita dinyatakan, dengan kita bersaksi, kita memiliki apa? Merasakan kasih-Nya dan juga kita akan apa? Terlibat dalam sukacitanya.
Dan kenapa bersaksi dalam pelajaran seminggu ini kita akan pelajari ada berapa hal kenapa kita harus bersaksi. Satu, di hari Minggu diberikan judul, memberikan kesempatan untuk keselamatan bukan hanya untuk semua orang, tapi untuk diri kita sendiri juga. Terus membuat Yesus gembira. Mengapa kita harus bersaksi? Kita akan bertumbuh. Mengapa kita bersaksi? Itu akan memberikan kita dapat tetap setia. Mengapa kita bersaksi? Karena kita akan dimotivasi oleh apa? Kasih. Nah, itu yang kita akan dalami dalam minggu ini. Dan satu alasan yang terbaik dalam kehidupan kita, kenapa kita harus bersaksi, seorang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat, dia akan bersaksi karena dia sudah merasakan kasih Yesus. Kenapa? Seseorang yang sudah telah menerima kasih Yesus, dia akan tidak bisa berdiam diri. Dia akan selalu berusaha untuk bersaksi, dan bersaksi. Pertanyaannya, kalau kita belum mau bersaksi, kenapa kita tidak mau bersaksi? Satu pertanyaan yang harus dijawab dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sudah merasakan kasih Yesus atau tidak? Apakah kita merasa sudah diselamatkan atau tidak? Itu pertanyaan yang harus kita jawab dalam kasih secara jujur dalam hati kita. Kenapa? Di dalam tulisan Roh Nubuat, setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat akan bersaksi. Jadi kalau kita berdiam diri, tidak suka melayani, tidak suka bersaksi, apakah kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Yesus? Itu pertanyaan yang harus dijawab secara jujur dalam hati kita. Dan kalau belum, kita tanya sama Tuhan. Tanya dan jawab. Tuhan, bantu kita untuk mau menjadi saksi Yesus. Karena pelajaran kita satu triwulan ini akan mendesak triwulan ini, akan selalu mendesak kita untuk menjadi seorang saksi hidup. Dengan cara apa? Bisa menjadi seorang sahabat bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti tadi pagi saya bawakan, bahwa waktu kita sudah singkat, makanya penekanan kita sekarang pelajaran sekolah sahabat kita selalu menekan kita, memaksa kita, mengajak kita. Apa yang kita perlu lakukan? Bersaksi. Nyatakan Kristus bagi orang di sekitar kita. Kenapa? Kenapa? Sepertinya mendesak sekali. Karena satu hal, Yesus mau semua orang selamat. Dia tidak ingin hanya satu orang yang selamat. Dia sudah mati untuk kita semua. Jadi dia mau seorang selamat. Jadi kalau kita menahan itu, tadi pagi Saudara Ridwan sudah katakan, kalau kita menahan itu berarti kita menahan terang itu, Tuhan akan marah sama kita. Karena itu kita harus terang itu harus apa? Bercahaya. Harus nyata kepada setiap orang. Karena itu, saudara saya kembali akan bahwa tugas kita itu, kewajiban yang Tuhan telah berikan kepada kita, beban yang diberikan, yang ringan itu, hanyalah sebagai apa? Saksi. Beban yang lain dia sudah tanggung. Karena itu saudara-saudara, biarlah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menjadi saksi-saksi yang setia. Duta-duta besar, saya katakan duta besar. Kita punya seorang raja yaitu Yesus Kristus. Anda dan saya adalah duta besar. Saksi-saksinya. Saksi-saksi yang bagaimana? Tergantung kita. Kita mau menyatakan Yesus bagi orang-orang di sekitar kita atau tidak. Kalau kita menyatakan Yesus sebagai juru selamat kita dalam kehidupan kita, maka orang akan melihat Yesus dalam kehidupan kita. Dan mereka akan bertobat dan datang kepada Yesus melalui kehidupan kita. Karena itu, saat ini, biarlah mulai saat ini, kita berdoa di dalam hati kita, mengoreksi kehidupan kita masing-masing. Kenapa saya katakan mengoreksi masing-masing? Saya pun harus mengoreksi. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Saya selalu bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan saya selalu bertanya, kenapa Tuhan? Dan dia akan selalu memberikan jawaban yang terbaik. Kenapa? Dan itulah yang harus kita tanyakan. Apa yang dia inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Bila ada pertanyaan atau tambahan, ada pertanyaan, Dek?
Pendeta sepertinya mau menambahkan, Pendeta? Oh ya, ini satu pelajaran yang menyambung apa yang kita sudah pelajari tentunya ya. Jadi bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman dari apa yang kita sudah pelajari dari dalam Alkitab. Dan selama 1 triwulan ini kita akan menjawab why, kenapa. Kenapa kita harus bersaksi, lalu kita juga akan menjawab how, bagaimana kita akan bersaksi. Pada saat kita membahas tentang bagaimana cara kita bersaksi, kita juga akan menjawab di mana, where do we, dan kapan kita akan bersaksi. Jadi kita akan melihat bahwa untuk menjadi saksi-saksi bagi Tuhan, itu secara khusus Alkitab tidak katakan itu adalah hanya untuk orang-orang tertentu di dalam gereja, tetapi seperti contoh-contoh dalam Alkitab yang dapat kita lihat nantinya, bahwa yang menjadi saksi Tuhan itu dapat dilakukan di mana saja dengan cara apa saja, dan yang penting adalah sekali lagi yang why-nya itu dapat kita pahami kenapa kita diminta untuk bersaksi ya. Jadi satu pelajaran kita sudah dibuka bagaimana Allah kita yang telah berkorban untuk kita. Satu statement yang sangat baik sekali tadi pada juga saat saya baca dengan Ibu Pendeta di park. Jadi di sini dikatakan berbeda dengan para dewa kafir yang menuntut pengorbanan. Ya, kalau kita lihat banyak agama-agama lain di dunia ini atau apa, mereka harus bawa persembahan kepada Allah mereka. Tetapi Allah kita justru membuat pengorbanan yang besar bagi kita. Tidak ada yang harus kita bawa, tidak ada sesajen, tidak ada persembahan dalam arti yang untuk membuat dia menerima kita. Justru dia ingin agar kita berada terus di dalam satu persekutuan dengan dia. Dan bagaimana caranya supaya kita kuat dalam persekutuan tersebut? Maka seperti Alkitab katakan, kita tidak hanya menerima dan menerima, tapi kita harus memberi. Dan memberi salah satu yang dapat kita lakukan bukan hanya dengan mungkin apa yang kita miliki, tetapi apa yang dapat kita lakukan. Dan inilah satu pelajaran yang saya pikir akan sangat menarik untuk kita pelajari dari waktu ke waktu ya. Jadi sekali lagi terima kasih Pendeta Muda Tulus Penanggolan yang sudah membaca dan sudah memberikan terangan pada malam hari ini. Baiklah, acara tutup sahabat kita sudah berakhir. Kami ucapkan selamat malam. Sampai kita ketemu lagi besok malam dalam acara yang sama. Pembahasan pelajaran sekolah sahabat yang akan dipimpin oleh Pendeta Rantung, dan kita akan mengikuti berkat-berkat Tuhan sepanjang malam dan sepanjang minggu bekerja kita. Terima kasih semuanya, Tuhan selalu memberkati. Amin.